beliau menyampaikan bahwa tolong, tolong sampaikan kepada semua teman-teman LKP agar bisa login berhubungan dengan dinas masing-masing. Jika ada yang tidak bisa nanti dibantu lewat pusat. Luar biasa bantuan dan dukungan DPP ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita yang mau berkoordinasi ke direktorat sangat sulit untuk dibantu login dan segala macam itu. Alhamdulillah sampai hari ini semua sudah terselesaikan dengan baik. Ada yang berkoordinasi dengan dinasnya, ada juga yang dibantu lewat direktorat. Jadi saya kira itu yang kami sampaikan kepada Mas Afif, dan juga ya tidak apa-apa saya tambah-tambah dikit. Insya Allah Februari kita akan melakukan rapat kerja ya bulan Februari, rencana tanggal 19. Nah, ini mengawali semua kegiatan-kegiatan ini yang sifatnya aksidental karena sangat urgen dan dibutuhkan oleh teman LKP Sulawesi Selatan. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada DPP yang siap siap membantu kami, dan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa luar biasa apresiasi di bapak-bapak kita di Dewan Pimpinan Pusat. Bahkan kemarin Mas Afif menyarankan apa bisa ini jadi program nasional, ya diekspos ke seluruh provinsi-provinsi seperti Jawa Timur yang biasa mengadakan SUM. Saya sampaikan ke Mas Afif, jangan dulu karena ini kegiatan perdana. Ya, apalagi saya ditanya kemarin Pak Sekum, kapasitas SUM kita berapa Pak Ketua? Saya bilang cuma 100, bilang wah jangan, ini sudah 85 ini. Jadi mohon maaf Mas Afif, tapi insya Allah kami dari DPP Sulawesi Selatan siap berkolaborasi terus dengan siapapun untuk kepentingan LKP ke depan. Saya kira demikian. Wah, ini ada juga mantan Ketua HIPKI masuk ini, Pak Ridwan. Ya, selamat datang Pak Ridwan. Terima kasih sudah masuk di Zoom. Saya kira demikian dari saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua DPD HIPKI Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah memberikan sambutannya. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Afif. Ya. Baik, terima kasih Pak Ramlan dari Palopo ya Pak. Ya, siap Pak. Kota sama Pak Ridwan ya. Terima kasih untuk acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat selalu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik pada siang hari ini kita bisa berjumpa bersilaturahmi secara virtual, masih dalam rangka terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualifikasi dan kapasitas serta kualitas lembaga kursus dan pelatihan yang kita kelola agar semakin baik, semakin berkualitas dan semakin maju. Rekan-rekan sekalian, kami mewakili Ketua Umum DPP HIPKI beserta jajaran sangat mengapresiasi atas kegiatan ini. Seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPD bahwa beberapa provinsi memiliki berbagai program yang sesungguhnya sangat layak untuk diangkat ke tingkat nasional agar supaya menjadi pembelajaran yang efektif bagi seluruh provinsi, dan tentu saja memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi LKP anggota HIPKI maupun organisasi mitra lainnya. Bapak Ketua DPD HIPKI Sulawesi Selatan yang saya hormati, sambil mengucapkan selamat juga atas terpilihnya sebagai Ketua DPD yang baru, meneruskan kepemimpinan Bapak Muhammad Ridwan, dan beserta jajaran pengurus, kami berharap di tengah suasana pandemi yang mulai mereda, walaupun juga di tengah diintip oleh varian COVID baru yang bernama Omicron ya, sudah masuk ke Indonesia, tapi kita terus berdoa dan bermunajat kehadiratnya bahwa seluruh aktivitas, seluruh upaya yang kita lakukan selalu dilindungi dengan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa terus berjuang di jalur pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman sekalian, Pak Ridwan, Pak Samsul Bahri, Pak Ramlan, dan
Pak Tulus. Saya kilas balik sebentar ke tanggal 4 sampai 6 Desember 2021. Waktu itu bersamaan juga dengan seluruh DPD HIPKI provinsi di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk dihadiri oleh Bapak Samsul Bahri juga di Hotel Arya Sentra Surabaya. Kita membahas berbagai hal yang menjadi concern kita semua terhadap berbagai perkembangan terbaru ya. Dan itu masih fresh 20 hari yang lalu, bahwa kita ada di tengah kondisi yang sangat disruptif, ya, sangat mengganggu semua aspek kehidupan. Pertama, percepatan revolusi industri. Yang kedua, dibarengi dengan pandemi. Ini memukul seluruh sendi kehidupan sosial ekonomi, tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Namun, hikmah besar selalu ada di balik setiap musibah dan bencana. Kami, DPP HIPKI, pernah menjadi bagian dari tim untuk membahas penyelarasan dunia usaha dan industri dengan Lembaga Pendidikan Vokasi di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Di sana kita mengidentifikasi bahwa ke depan kita memprediksi perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan percepatan revolusi industri ini akan menyebabkan banyak pekerjaan atau profesi yang hilang. Dulu kita melihat bahwa ojek pangkalan ada di setiap perempatan jalan dan ternyata sekarang mereka sudah tidak ada semua dan bergabung dalam ojek online. Kira-kira begitu. Ada sebuah proses perubahan yang mendasar dari tidak berbasis teknologi digital menjadi bermigrasi ke teknologi digital. Nah, di kantor Setwapres kita mengidentifikasi bahwa sekian banyak pekerjaan hilang, sekian banyak pekerjaan akan tetap ada, sekian banyak pekerjaan dalam waktu sekian tahun lagi nanti akan hilang, namun ada banyak seragam pekerjaan dan profesi baru yang akan tumbuh, dan kendala yang sekarang kita hadapi, semua lembaga pendidikan vokasi belum membuka program-program itu. Artinya akan ada pekerjaan baru, tapi kita belum mengadakan pelatihannya, pendidikannya, bahkan di perguruan tinggi belum punya prodinya. Ini kemarin kita sampaikan menjadi satu tantangan besar bagaimana untuk kita bisa memikirkan bersama untuk melangkah memperbaiki kondisi ini dalam kata kunci beradaptasi dan bertransformasi. Nah, teman-teman, poin selanjutnya adalah DPP HIPKI hasil kepengurusan revitalisasi ya. Jadi ada pergantian antar waktu kepengurusan baru. DPP HIPKI berusaha menata kelola semua urusan kursus dan pelatihan agar ditangani secara lebih profesional oleh orang-orang yang tepat. Dan saya bersyukur di sini tidak hanya Pak Tulus yang ada di bidang akreditasi dan standarisasi, tapi juga ada Pak Ridwan. Nanti saya akan sampaikan juga struktur organisasinya, dan juga Pak Samsul Bahri ada di bagian Dapodik. Jadi teman-teman sekalian, di kepengurusan DPP HIPKI yang baru itu ada 5 jajaran wakil ketua umum. Yang pertama bidang organisasi dan kelembagaan, ini yang mengurusi DPD dan DPC. Wakil ketumnya Bapak Insinyur Bambang Prabowo, kemudian waketum duanya yang mengurusi dunia usaha dan industri serta dunia kerja. Ini waketumnya Bapak Insinyur Haji Muhammad Fadli. Kemudian waketum 3 bidang saya mengurusi bidang Dapodik, standarisasi, akreditasi, pengelolaan LKP, pengembangan LKP, sertifikasi LSK dan LSP. Jadi ini satu rangkaian yang cukup panjang. Kemudian waketum 4 bidang kerjasama. Mungkin kalau teman-teman ada juga yang bergabung di WA Group HIPKI Jaya, itu waketumnya Bapak Haji Ayab Saki, baru saja dengan program pemberdayaan pertanian. Beliau mengekspor 3 ton tempe ke Jepang, dilepas oleh Menteri Perdagangan dalam minggu ini. Nah, kemudian waketum 5-nya Bapak Anung Marganto di bidang hukum, sosial, dan sosial kemasyarakatan. Yang salah satunya menghimpun pembiayaan untuk membantu bencana seperti yang kemarin terjadi di Kalimantan Selatan dan yang sekarang di Gunung Semeru. Teman sekalian, khususnya di bidang kami itu ada
kita membuat sebuah alur program supaya LKP kita lebih berkualitas dan meningkat kapasitas layanannya lebih baik. Yang pertama, ini Pak Ridwan sebagai Ketua 1 itu membidangi Dapodik, standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi pengelola LKP. Nah, Pak Samsul Bahri juga bagian di dalamnya, Pak Tulus Sukabagio ini juga bagian di dalamnya. Jadi terkait dengan Dapodik, kita harus sama-sama memahami bahwa Dapodik adalah single primary key kalau dalam istilah IT ya, untuk menjadi pintu masuk dalam semua data pendidikan. Kalau di Kemendagri kan single primary key-nya NIK ya, NIK itu bisa masuk ke semua data kependudukan. Kalau di lingkungan Kementerian kerja itu mungkin ada VIN ya, Vocational Identity Number. Kalau di lingkungan Kementerian Agama ada EMIS, Electronic Madrasah Information System. Nah, itu semua adalah sistem-sistem dengan data tunggal yang terintegrasi, yang itu kalau kita tata kelola dengan baik akan menjadi pintu masuk LKP kita berkecimpung di berbagai program pemerintah. Sehingga Dapodik ini penting untuk diupdate, dan saya sangat mengapresiasi DPD Hipki Sulsel bisa mengidentifikasi bahwa ternyata kalau kemarin data dari Pak Heri Sutanto, Kasubag TU Ditsuslat yang juga hadir di Surabaya, Pak Samsul Bahri dan saya juga hadir, bahwa dari 100% data LKP nasional yang ada di Dapodik, itu yang datanya update dan posisinya aktif hanya 43%. Nah, saya kurang tahu kalau di Sulawesi Selatan, mungkin nanti Pak Heri Sutanto datanya lebih jelas. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Seandainya saya menggunakan hitung-hitungan sederhana saja, di Sulawesi Selatan ada 300 LKP misalkan, dan kemudian yang aktif di Dapodik hanya 10%-nya hanya 30% saja misalkan, berkisar di 100 lembaga, maka menjadi PR kita bersama untuk kita mengajak yang 200 lembaga tadi melengkapi data Dapodiknya. Nanti Pak Tulus akan menjelaskan kenapa kok bisa terhide dan kenapa tidak bisa tampil, kenapa login tidak bisa masuk, banyak faktornya. Tapi kata kuncinya adalah informasinya tidak diupdate secara rutin 6 bulan sekali, per semester. Nah, seandainya Dapodiknya sudah baik, maka kita akan mendorong teman-teman terstandar dan terakreditasi. Memang Banpau dan PNF saat ini sudah lagi tidak mengakreditasi lembaga kursus dan pelatihan, yang masih mengakreditasi baru LA LPK yang ada di Kemenaker, tapi rencana Direktorat Kursus Pelatihan akan mengadakan penilaian kinerja. Nah, berarti nanti standar maupun penilaiannya akan berbasis penilaian kinerja atau performance measurement. Nah, setelah Dapodiknya baik, terstandar, penilaian kinerjanya baik, maka DPP berharap teman-teman mensertifikasi para pengelola LKP agar terstandar. Nah, HIPKI punya LSP yang saya ketuai juga, bernama LSP Manajemen Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Indonesia atau LSP Mapelkindo. Nah, di sanalah ada skema sertifikasi yang bisa diakses oleh teman-teman untuk mengambil sertifikasi LSP, BNSP sebagai pengelola LKP yang profesional. Jika itu semua sudah dilakukan, kita melangkah ke tahap berikutnya, bertransformasi untuk pertama mengembangkan kurikulumnya. Kurikulum yang bagaimana? Yang tadi saya sampaikan, yang sudah mengadopsi dan mengadaptasi kemungkinan peluang profesi yang baru. Misalkan LKP otomotif, berarti sudah harus berpikir ke depan membuka LKP otomotif di bidang kendaraan listrik misalkan. Kemudian yang TIK, LKP bidang TIK sudah mengarah untuk bicara artificial intelligence, berbicara tentang robotics, berbicara tentang virtual reality, bicara tentang metaverse, dan itu akan difasilitasi oleh DPP dalam bentuk webinar. Kita akan hadirkan narasumber yang kompeten untuk seluruh Indonesia untuk bicara pengembangan kurikulum ke arah profesi terkini atau kekinian kalau bahasa anak sekarang, dan juga soft skill development program, karena itulah keunggulan kompetitif dari seorang peserta didik jika soft skill-nya baik. Setelah kurikulumnya dikembangkan, teman-teman akan kita ajak untuk mengembangkan modul atau materi pembelajarannya.
Tapi jangan bayangkan modulnya seperti handout, seperti buku yang sekarang kita pegang. Kita kembangkan sama-sama konten media pembelajaran digital. Jadi teman-teman akan berlatih melalui narasumber kita di DPP juga untuk seluruh provinsi untuk membuat video-video pembelajaran yang interaktif dan menarik berbasis ponsel atau kamera digital. Nah, dengan kita mengembangkan modul dan materi ini, maka kita sudah punya konten. Nah, setelah punya konten, DPP akan mendorong teman-teman memiliki LMS, Learning Management System. Konten tadi yang sudah berisi materi pembelajaran yang inovatif, yang terbaru, masuk ke dalam Learning Management System. Ini juga akan dilatihkan atau disupport DPP agar LKP bisa memilikinya, ditempatkan di LMS tadi. Artinya apa? Teman-teman sudah bisa bergabung ke digital platform marketplace yang terkait dengan media pembelajaran multimedia. Ini mungkin Pak Samsul Baris sudah banyak pengalaman di situ, bisa cerita nanti kartu prakerja teman-teman bisa taruh LMS dan videonya di Pintaria, ataukah di Tokopedia, apakah di Bukalapak, atau di Pijar Mahir, sekolahmu, ruang guru misalkan. Nah, itu semua kita sudah siapkan sejak awal. Nah, terakhir ini nanti menjadi tugas dari Ketua 3 di bidang pengembangan LKP, LSK dan LSP. Ini Ketua bidangnya Pak Mas Rizky Mahendra yang juga salah satu waketum di DPP Hilsi. Kita akan kembangkan SDM LKP di bidang TIK dengan titik berat cyber security. Jadi teman-teman di semua provinsi nanti bisa menawarkan training cyber security ke semua instansi, karena itu yang sedang in saat ini. Karena kita bisa bikin web tapi tidak bisa mengamankan dengan baik, baik untuk lembaga maupun instansi pemerintah. Nah, setelah SDM LKP-nya di bidang IT kita perbaiki, kita berbicara pengembangan prestasi LKP. Dan kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman di bidang ini, Mas Handoyo dan lain-lain. Ini kita kumpulkan para juara di bidang lomba LKP berprestasi, lomba apresiasi PTK PAUD Dikmas berprestasi, itu untuk mengcoaching teman-teman yang mau ikut lomba. Kemarin kita dapat juara 2 nasional di bidang pendidikan vokasi ya. Juara satunya dari unsur SMK untuk lomba V-Factor. Jadi sebuah video pembelajaran menarik interaktif yang di-upload di YouTube. Nah, setelah berprestasi kita mulai bicara sertifikasi LSK maupun LSP, baik untuk pendidiknya, untuk instrukturnya, instruktur atau pendidik, kemudian pengelolanya maupun peserta didik kita. Mungkin demikian Pak Ketua DPD HIPKI Sulsel sebagai pengantar. Nanti lebih teknisnya Pak Tulus dan mungkin motivasi dari Mas Heri Sutanto akan menyemangati teman-teman yang data dapodiknya masih belum lengkap atau belum diupdate agar semakin baik sebagai pintu masuk ke berbagai program pemerintah. Tidak hanya di Kementerian Pendidikan, Ibu Bapak. Yang tadi saya sebutkan data di 4 kementerian, Dapodik, Fin, Emis, dan kemudian itu di kementerian lain tidak ada. Sehingga kalau Kementerian Perindustrian punya program, Kementerian Perdagangan punya program, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif punya program, itu mereka melihatnya ke Dapodik. Karena mereka sendiri tidak punya sistem pendataan. Selamat bergabung Mas Heri Sutanto ini dari perjalanan terus ini, ngukur jalan nih Mas. Nah, lagi nyetir ya. Terima kasih maaf, saya lupa itu Wita ternyata saya pikir BI. Lah, kalau orang di tingkat nasional harus berpikir 3 wilayah regional terus ini. Ya betul Indonesia Barat, Tengah, apa Timur. Maaf. Ya, Mas Heri, terusin. saya sudah Pak, dengerin. selesai menyampaikan berbagai program DPP HIPKI terkait dengan Dapodik, standarisasi, akreditasi atau nanti penilaian kinerja, kemudian pengembangan kurikulum, pengembangan modul dan materi pembelajaran, pengembangan aplikasi Learning Management System, kemudian pengembangan SDM TIK di bidang IT, pengembangan SDM LKP di bidang IT, dan kemudian pengembangan prestasi LKP, sertifikasi LSK dan LSP. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman semua dapat tergambar dan tercerahkan apa yang akan kita lakukan bersama-sama ke depan.
Intinya bersama kita bisa. Terima kasih atas kesempatannya. Monggo Mas Heri nanti sama Mas Tulus melanjutkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Afif yang sudah memberikan sambutan mewakili Ketua DPB. Jadi beberapa poin yang tadi sudah disampaikan Pak Afif ini bisa menjadi catatan buat kami yang ada di DPP untuk selanjutnya insya Allah akan membuat kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kapasitas LKP untuk bisa ke depan beradaptasi dengan kondisi disruptif saat ini. Apalagi tuntutan tadi kita katakan bahwa LKP harus melakukan inovasi untuk bisa nanti survive atau mungkin kita bisa kompetitif untuk bisa bersaing di era digitalisasi saat ini. Terima kasih Pak Afif. Untuk selanjutnya saya mempersilakan Pak Heri Sutanto untuk memberikan keynote speech-nya Pak, dan kemudian juga wejangan ke kita-kita, memberikan motivasi ke kita untuk gimana lah untuk tahun 2022 LKP ini betul-betul bisa kompetitif dan bersaing untuk mewujudkan Indonesia kompeten. Saya persilakan Pak Heri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kareba kan kalau Sulawesi gitu ya. Baji-baji Pak Heri. Haji Pak Heri. Baik, yang saya hormati Pak Afif dan semua DPP HIPKI Pusat, kemudian DPP HIPKI, teman-teman di Sulsel, teman-teman LKP seluruhnya, Mas Tulus ini. Pertama-tama saya sangat senang sekali bisa diundang untuk kegiatan ini. Mohon maaf ini sebenarnya teman-teman Sulsel kami agendakan tahun depan, cuman ini karena inisiatif ya alhamdulillah kita bisa berkumpul di Rajum ini ya untuk mengenai Dapodik. Jadi begini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang terkait dengan Dapodik. Yang pertama adalah benar tadi bahwa untuk mewujudkan program kursus pelatihan yang handal LKP yang baik ke depannya itu harus diawali oleh kelembagaan yang legal. Kelembagaan yang legal adalah kelembagaan yang mempunyai izin operasional. Yang pertama ya, kelembagaan yang legal adalah mempunyai izin operasional dari dinas yang masih berlaku. Nah, ini yang masih berlaku. Tolong bagi teman-teman yang izinnya sudah habis, tolong bisa diperbaharui. Kemudian yang kedua adalah setelah nasional harus didaftarkan di Kemdikbud. Kalau sudah mendapatkan NPSN, itu artinya Bapak Ibu sudah menjadi keluarga besar Kemdikbud Ristek. Dalam hal ini Direktorat Kursus Pelatihan di Dijen Vokasi. Sehingga kalau sudah menjadi keluarga besar, apapun yang kita lakukan pasti akan kita fokuskan untuk kepentingan Bapak Ibu semua untuk mencapai LKP yang berkualitas di masa depan. Nah, jika Bapak Ibu memang tidak mendaftar di Kemdikbud, ya artinya kami tidak bisa membina Bapak Ibu, gitu. Jadi nanti hal-hal yang terkait dengan apapun dengan LKP Bapak Ibu, ya kami tidak menjadi tanggung jawab kami. Nah, terkait dengan data LKP Bapak Ibu ini, dulu saya pernah di program dan evaluasi. Dulu NILEK yang namanya itu berjalan dengan sangat bagus. Return rate datanya cukup luar biasa. Hampir 90% lebih itu bagus. Sehingga bisa kami gunakan untuk pengambilan kebijakan. Kemudian setelah waktu berlalu, saya pindah ke Subdit Sarana Prasarana. Sekarang balik lagi mengurusi program dan evaluasi. Begitu saya melihat datanya, kami melihat loh, kok return rate-nya semakin lama semakin rendah. Hampir cuman sekitar 11%. Nah, tentunya ini sangat sedih buat saya, apalagi buat orang-orang perencanaan yang akan merencanakan program dan kegiatan buat teman-teman semua, tetapi tidak didukung data yang bagus. Ya, kami bingung. Ingin kemarin pelatihan PKSDM, pelatihan peningkatan sumber daya manusia untuk instruktur dan pengelola. Kami melihat Dapodiknya nih Bapak Ibu. Dapodiknya fotonya nggak ada, instrukturnya nggak lengkap, pengalaman instrukturnya nggak lengkap. Ini sebenarnya lembaga ini bagus atau tidak sih, kami nggak ngerti gitu loh.
Kalau hanya mengandalkan lembaga-lembaga yang saya kenal saja, berarti kan saya tidak objektif. Nah, kami harus melihat ke Dapodik. Sementara Dapodiknya nggak lengkap. Sehingga kami harus menggunakan cara yang kedua, yaitu portofolio. Portofolio dikirim oleh Bapak Ibu, kami seleksi kembali. Nah, itu kan nggak efektif, Pak. Kalau data Bapak Ibu itu bagus ya, di NPSN-nya gitu ya, tentunya kami tinggal memilih. Misalkan tata busana sekian, di seluruh Indonesia misalkan. Kami butuh 30 lembaga. Kami melihat kriterianya. Di Dapodiknya kami lihat cerat-cerat sehingga kami akan cepat untuk mendapatkan data yang valid. Nah, ini salah satu pemanfaatan saja Bapak Ibu yang kami kesulitan kemarin. Nah, kami telusuri kemudian apa sebabnya data di LKP ini menjadi return rate-nya rendah gitu loh. Ada beberapa hal. Yang pertama, ini mohon dikoreksi ya Bapak Ibu, kalau saya salah mohon dikoreksi. Tapi kayaknya benar dia yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Dinas Kabupaten Kota semenjak Paudik Pas ini bubar, Dinas Kabupaten Kota itu merasa bahwa kursus ini tidak menjadi tanggung jawab mereka, sehingga mereka tidak mau mengurusi Dapodiknya termasuknya gitu. Itu yang pertama. Jadi LKP kalau ingin memperbarui data, Dinas Kabupaten Kota menyampaikan bahwa oh ini bukan di kami, sekarang tidak di kami, di provinsi, kata ada yang bilang seperti itu laporannya. Nah ini yang harus kita luruskan. Nah kemarin kami sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di awal tahun dan kemarin di akhir tahun saat evaluasi sudah kami jelaskan kepada mereka. Nah harapannya nanti mereka mulai memperbaiki karena sudah ada penjelasan dari Kemdagri juga terkait SOTK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa teman-teman dari LKP gitu ya, yang memang bingung, misalkan LKP-nya sudah diblokir. Mereka mau mengupdate, ternyata diblokir, bingung SOP-nya bagaimana. Bagaimana cara untuk melepaskan dari blokir itu. Karena mereka nggak tahu harus kemana. Nah, itu. Yang ketiga, teman-teman LKP lupa password-nya. Nah, ini lupa password. Nah, gimana nih lupa password-nya nih, gitu kan. Nah, itu sehingga tidak bisa melakukan update data. Yang terakhir, teman-teman LKP pada males atau mungkin sibuk ngurusi LKP, lupa ngurusi data. Atau mungkin males, alah nggak apa-apa lah, wong data sudah ini kok gitu. Nah, padahal data itu penting Bapak Ibu gitu. Kalau saya ingin membuat atau menyusun program, saya harus melihat data itu seperti apa supaya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat biaya, gitu ya. Semuanya harus tepat. Lah, kalau data dukungnya ini sangat kurang, kami bingung harus bagaimana kan gitu. Sehingga nanti banyak yang komplain, Pak Heri tuh LKP-nya gini lebih bagusan saya kok yang diundang itu ya. Lah, berarti kan kurang tepat sasaran. Nah, oleh makanya itu saya meminta kepada teman-teman LKP untuk segera memperbaharui datanya. Data di Dapodiknya. Diperbaharui. Dan kalau bisa, Bapak Ibu harus menyadari bahwa Dapodik ini tidak hanya sekedar data, tetapi Dapodik ini juga berfungsi sebagai sarana Bapak Ibu untuk marketing gitu loh Bapak. Jadi kalau masyarakat ingin melihat LKP rujukannya pasti Dapodik. Sementara foto-foto Bapak Ibu Dapodik itu tidak menjual. Misalkan sarananya yang difoto cuma gambar laptop, gambar komputer, gambar mesin jahit, gambar kaca. Nah, memangnya ini mau jualan online. Kalau jual online kan laptopnya difoto, dijual, kan gitu kan. Ini kan bukan jual barang online. Tetapi kalau bisa Pak, misalkan sarana komputer, Bapak foto lab komputernya. Di situ ada anak yang sedang belajar, gitu kan ya. Nanti orang bisa melihat, oh lab komputernya bagus, komputernya itu seperti itu. Nanti ada spesifikasi di keterangannya, bahwa komputer ini spesifikasinya bla 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 bla, gitu loh Pak. Jadi tidak hanya sekedar mengentry, tetapi Bapak bayangkan bahwa Dapodik ini adalah sebagai sarana marketing saya. Makanya bagaimana saya harus masukkan foto-foto yang marketable, harus masukkan data-data yang marketable, yang sekiranya masyarakat itu yakin bahwa LKP saya ini layak untuk Anda jadikan tempat belajar, gitu loh Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Misalkan foto prasarana, misalkan gedung dari depan,
Ya mbok ya, oh, papan namanya dicat yang bagus. Nama peltang namanya jelas gede gitu ya, Bu. LKP Handayani Palopo atau Makassar. Gede gitu, Pak. Gitu ya. Besar gitu ya. Bekerja sama dengan misalkan komputer mana, misalkan Acer, apa, Asus, apa gitu. Nah, itu yang menjual. Jadi begitu orang lihat tuh, wih gila LKP-nya keren banget ya, bagus banget ya, gitu kan. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sekedar mengupload gambar, mengupload foto, mengisi data, tetapi pikirkan bagaimana foto dan data ini itu mampu untuk menjual LKP Bapak Ibu di Dapodik ini. Nah, itu yang pertama yang saya tekankan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu sadari bahwa nanti Mas Tulus akan memandu. Nah, bagi LKP yang kesulitan, misalkan bagaimana cara validasi pendidiknya, bagaimana cara melakukan cabut blokir gitu ya. Nah, itu tolong nanti bisa dikonsulkan dengan Mas Tulus, karena Mas Tulus ini ada 2 yang saya minta untuk menjadi narasumber nasional. 4 ini yang sudah janji setia sama saya untuk membantu kami menyelesaikan solusi-solusi yang terkait dengan Dapodik ini. Nah, apa imbasnya nanti Bapak Ibu? Saya sudah merencanakan satu kebijakan ke depannya supaya Bapak Ibu tidak malas lagi gitu ya. Contoh nih Bu, peserta didik itu harus diupdate terus ya. Peserta didik harus diupdate karena apa? Kadang Pak Menteri itu sering menanyakan, Mas Menteri, berapa sih jumlah peserta didik kursus gitu. Terus berapa yang sudah mendapat sertifikasi? Untuk apa? Untuk menganggarkan beasiswa uji kompetensi gitu loh Bapak Ibu. Kami harus menunjukkan ini loh Pak, data yang khusus itu sekian. Dari sekian itu, mereka itu tidak mempunyai anggaran untuk uji kompetensi, sehingga kesulitan. Tolonglah ditambah uji kompetensi, gitu misalkan beasiswanya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal ini yang terkait dengan kebijakan nanti ke depannya. Yang pertama, jika LKP Bapak Ibu itu dibekukan, jadi nanti akan kebijakan gini. Jika Bapak Ibu selama 6 bulan atau 2 semester berturut-turut atau 1 tahun Bapak Ibu tidak melakukan updating data, nanti kami akan melakukan pembekuan Dapodik atau pembekuan NPSN-nya. Kami bekukan Bapak Ibu. Dibekukan artinya Bapak Ibu kami anggap tidak aktif karena Bapak Ibu tidak melakukan updating data. Nah, jika Bapak itu dibekukan dan kami anggap tidak aktif, artinya konsekuensinya adalah satu, Bapak Ibu mungkin nanti tidak akan bisa mengakses bumper-bumper kami. Kayak PKK, PKW, bantuan uji kompetensi nggak bisa diakses. Karena begitu mengakses kami akan di sistem itu akan kami buat untuk memasukkan NPSN-nya. Dan jika NPSN-nya itu dibekukan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan entrian atau tidak bisa masuk. Harus ada keterangan bahwa silakan Bapak Ibu lepaskan dulu kebekuan itu dengan cara menghubungi Pusdatin. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jika Bapak Ibu itu TUK, LKP-nya TUK, maka NPSN-nya Bapak Ibu diblokir, maka Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan uji kompetensi di tempat Bapak Ibu. Nah, makanya ini harus selalu diupdate terus. Setiap 6 bulan, Pak. Nggak lama-lama, cuma 6 bulan diupdate, 6 bulan, bulan Juni diupdate, bulan Desember diupdate, gitu doang, Pak. Itu kan nggak berat ya. Update itu kan tidak mengentri ulang, tetapi kalau ada perubahan data, misalkan ada penambahan peserta didik, dimasukkan aja kan, simpel sebenarnya, nggak berat-berat amat, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika Bapak Ibu LKP-nya itu sudah dibekukan, maka instruktur dan pengelolanya tidak berhak untuk mendapatkan pelatihan PKSDM atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia di industri yang sudah kami rancang, ya. Padahal PKSDM itu adalah sebagai jembatan atau pintu masuk untuk mendapatkan bantuan sarana praktek, bantuan pembelajaran daring, bantuan teaching factory, gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, ini impact-impact yang nanti akan kami berlakukan ya di tahun 2002 atau 2023. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu menjadi tertib dan aware bahwa data ini penting gitu. Coba Bapak Ibu lihat flashback ke belakang. Kenapa? Kenapa kursus dulu direktoratnya pernah dibubarkan? Karena datanya kurang mendukung. Nah, data kurang mendukung ini ya perlu kerjasama dari Bapak Ibu. Nah, marilah sekarang kita coba untuk sama-sama perbaiki semuanya. Data Bapak Ibu kami perbaiki, data kita perbaiki, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kan memberikan tanggung jawab kepada saya, Pak Heri dan tim di direktorat, tolong perjuangkan kami di DPR dan di anggaran supaya kami mendapatkan anggaran yang besar, supaya kami mendapatkan bla 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 bla. Tetapi Bapak Ibu nyuruh kami berjuang, nyuruh kami maju ke medan perang, tapi kami nggak diberi senjata. Senjata kami apa? Ya data, gitu kan Bapak Ibu ya. Begitu datanya tidak ada, kami nggak bisa berjuang, Pak. Misalkan, berapa jumlah lembaga kursus yang sudah diberikan bantuan sekian, dari jumlah sekian. Dari jumlah sekian, berapa yang bagus sekian. Itu kan mantep gitu loh, Pak. Tapi kalau nggak ada, kami kan bingung, berapa ya, kan gitu. Nah, itu loh Bapak Ibu. Itu yang posisi itu yang Bapak Ibu harus paham. Jika Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab kepada kami untuk berjuang di tingkat nasional, ya tolong beri kami senjata yang ampuh. Senjata yang ampuh apa? Ya data. Kami minta data kelembagaan dilengkapi, kami minta data pendidik dilengkapi, kami minta data jenis keterampilan dilengkapi, kami minta data peserta didik dilengkapi, kami minta data ormitnya dilengkapi, mitranya Bapak Ibu. Mitranya, artinya kalau kami pengen tahu berapa sih lembaga kursus di Indonesia yang masih belum bekerja sama dengan industri, kami harus lihat mitranya. Oh, ternyata masih banyak yang belum. Oh, kita segera bikin kebijakan-kebijakan yang inovatif untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan mitra-mitra dari IDUKA. Itu Bapak Ibu, ya secara singkat saja, kalau Bapak Ibu ingin LKP-nya berkualitas, tumbuh dengan baik ke depannya, ya, tumbuh menjadi pelayan atau berfungsi sebagai layanan masyarakat di bidang vokasi non formal yang baik gitu, maka mulailah dengan melakukan entry data yang teratur. Beri kami senjata yang mumpuni untuk itu. Gitu ya Bapak Ibu, saya kira itu saja. Cukup singkat, padat, tapi mohon supaya dicamkan baik-baik gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang lebih baik di sini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ayo, selamat berjuang teman-teman Makassar. Semoga kedepannya teman-teman Makassar, teman-teman Sulsel terutama bisa mendapatkan lebih banyak lagi alokasi-alokasi yang dari pusat terkait dengan bantuan-bantuan semuanya. Selamat berjuang Bapak Ibu semua ya. Saya selalu mendukung dari belakang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, mudah-mudahan nanti sampai di tujuan dengan selamat Pak ya. Amin. Ya, Pak Heri ya. Jadi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan dari apa yang dijelaskan sama Pak Heri tadi. Yang pertama, teman-teman LKP khususnya yang ada di Sulawesi Selatan paling tidak mulai sekarang sudah konsen dan fokus untuk pemenuhan data yang ada di Dapodik. Kemudian tadi beberapa sanksi-sanksi yang sudah disampaikan sama Pak Heri, kalau misalnya teman-teman sudah tidak melakukan updating di Dapodik, salah satunya adalah pemblokiran untuk MPSN, dan bagi pengelola TUK juga akan dilakukan pemblokiran. Kemudian hal yang paling utama, kebetulan tahun 2021 juga saya salah satu penerima PKSDM. Dan poin yang paling utama yang harus kita perhatikan apabila ingin mengakses PKSDM itu adalah bagaimana teman-teman bisa untuk mengisi atau melakukan updating data Dapodik tersebut. Nah, poin yang seperti itu saja, kita berharap bahwa apa yang disampaikan sama Pak Heri bisa menjadi bahan masukan buat DPP sehingga nantinya dalam
pembahasan program kerja bisa dirumuskan bahwa ini menjadi priority program kerja kita untuk membantu teman-teman yang ada di LKP Sulsel. Ya, untuk selanjutnya saya mempersilahkan Pak Tulus sebagai narasumber utama di kegiatan Dapodik ya untuk memberikan share ilmunya Pak sekaitan dengan Dapodik. Jadi sekedar informasi Pak Tulus bahwa jumlah LKP yang ada di Sulawesi Selatan ini totalnya berjumlah 398 lebih. Ya, jadi memang ada beberapa kendala yang dihadapi sama teman-teman LKP dalam menginput Dapodik ini. Ini yang mungkin nanti Pak Tulis bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan solusi bagi teman-teman agar supaya nantinya Dapodik yang masih sisa mungkin sekitar seminggu lagi akan ditutup ya, ini bisa diisi secepatnya. Pak Tulus? Pak, saya mohon izin pamit dulu ya. Ya, oke, siap Pak Eri ya. Hati-hati Pak. Ya. Siap. Iya, nanti Terima Mas kasih, Tulus Mas harapan Eri. saya langsung praktek aja Pak Mas Tulus. Langsung praktek tak gitu aja. Nggak usah anu. Nggak usah Nggak usah lama-lama, teori, langsung banyakkan praktek. troubleshooting ya. Iya. Siap, siap. Ya. Mas Afif, Selamat di jalan, Pak Edi. Mas Afif, Ya, mohon selamat izin. jalan. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, untuk materi selanjutnya, ya materi inti kita di kegiatan webinar ini, saya mempersilahkan Pak Tulus untuk membawakan materi seputar Dapodik. Jadi sekedar informasi Pak Tulus, untuk LKP yang ada di Sulawesi Selatan ini berjumlah 398. Dari total jumlah LKP itu masih ada beberapa teman-teman yang mungkin mengalami kendala sekaitan dengan penginputan Dapodik. Nah, ini mungkin bisa diberikan nanti pencerahan kepada kita semua, kira-kira sumber masalah Dapodik itu di mana, dan kalau misalnya ada masalah dengan penginputan Dapodik itu di mana gitu, kita melakukan konsultasi atau mungkin bisa ada tips atau solusi yang diberikan oleh Pak Tulus. Untuk itu saya persilakan Pak Tulus. Silakan Pak. Pak Tulus di-unmute dulu. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Ini waktu Indonesia bagian timur ya. Sore bisa didengar suara kami? Dari Jogja jelas. Oke. Bisa diterima ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan teman-teman dari Sulsel untuk berbagi informasi saja ya. Jadi berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait bagaimana kita melakukan update Dapodik ya, pengelolaan dari data Dapodik. Walaupun sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu perannya sudah kami sampaikan ke Pak Ketua supaya bisa mempersiapkan teman-teman bisa melakukan mencoba login dan tentunya kalau ada kendala arahnya kita sesuai dengan mekanisme yang sudah dijelaskan Mas Heri tadi untuk menghubungi dinas tempat untuk meminta kode registrasi, dan alhamdulillah dari teman-teman persiapan dari 80 yang kemarin hanya satu yang belum bisa memperoleh kode registrasi, dan kemarin Pak Ketua sudah komunikasi dengan kami, saya mintakan NPSN dan nama lembaga, dan saya mintakan langsung ke pusat dan sudah saya berikan ke Pak Ketua. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semuanya sudah bisa melakukan login di Dapodik semuanya. Jadi itu harapan kami, dan besok kita baru bisa melihat progresnya dari teman-teman semuanya ini yang kegiatan ini, bagaimana besok bisa melihat progres yang saat ini bisa dilakukan teman-teman, bagaimana bisa sampai setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kegiatan untuk update Dapodik. Teman-teman semuanya,
Tadi Mas Heri sudah, Mas Afif juga sudah memberikan penjelasan panjang kali lebar. Kemudian ada sedikit informasi apa ya yang perlu Bapak Ibu sekalian, teman-teman lembaga khusus tahu. Harusnya melihat dari mana ya? Kemudian Pak Menteri itu melihatnya dari mana ya? Padahal kita nggak punya. Nah, coba Bapak sekalian di laptop masing-masing kita praktek bareng-bareng. Pertama, kita melihat progres dari Sulsel itu berapa yang melakukan update Dapodik. Mohon maaf Pak Tulus, suaranya kurang jelas Pak. Mungkin agak Iya, noise. saya- Ya, agak noise Pak. Mungkin mic-nya bisa diperbaiki. Mungkin 2 Zoom dipakai Pak Tulus ya? 2 Zoom mungkin Nah, ya? saya dikasih akses ya, masang. Coba dites kembali Pak Tulus untuk mic-nya. Mohon dikasih akses share screen. Ya Pak Sam, mohon host nanti admin kasih akses dulu Pak Tulus untuk jadikan host. Host saja nggak apa-apa, untuk bisa share screen. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih. Coba kita bareng-bareng melihat bagaimana kita bisa melihat progres kondisi Sulsel yang saat ini. Kita buka Google semuanya, silakan dicoba. Kemudian diketik aja di sini, manajemen vokasi ya, vokasi ya. Kita bareng-bareng ya, kita lihat manajemen vokasi. Nah, akan terlihat Bapak Ibu sekalian, yang paling atas nih manajemen Dapodik vokasi, kita klik. Akan seperti ini, pojok kanan atas itu kita ganti dulu, kita login menggunakan satuan pendidikan. Ya, saya ulangi, pojok kanan atas bareng-bareng ya, satuan pendidikan. Setelah diklik satuan pendidikan, nanti arahnya langsung menuju ke login. Nah, ini login manajemen Dapodik vokasi. Kita kliknya sama dengan ketika Bapak Ibu sekalian membuka Dapodik vokasi. Sama dengan ketika Bapak Ibu sekalian membuka Dapodik vokasi. Kita lihat, oke. Sudah keluar ini semua, Bapak Ibu sekalian sama ya tampilannya. Kita lihat progress entry data. Pilih pendidikan kursus. Nah, di sini di semester ganjil. Di semester ganjil sekarang ya, paling tinggi Jawa Tengah sebanyak 47,26. Total dari 1.151 yang sudah melakukan update Dapodik sebanyak 544. Kedua DIY dari 193, 91 sudah. Nah, bagaimana Sulsel kita lihat? Sulawesi Selatan ada 15 dari 393 baru 52 ya, dari 393 baru 52. Kita bisa lihat ini di sini. Nah, ini akan keluar per kabupaten. Totalnya akan kelihatan keluar per kabupaten semuanya. Nah, ini adalah update per jam ini, detik ini. Wah, di Sumsel sebanyak 393 baru 52, artinya baru 13,23%. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian nanti kita bareng-bareng sama-sama melakukan update hari ini, hasilnya tidak langsung hari ini, tetapi besok pagi baru bisa kita lihat progresnya bagaimana Sulsel, naik apa tidak, berapa yang sudah lakukan update berhasil dan statusnya menjadi sudah. Kita ambil contoh dari Makassar. Nah, kita lihat Makassar. 104 hanya 5 yang melakukan update Dapodik yang statusnya sudah ya. Klik Makassar, Kota Makassar, nanti akan keluar semua kecamatan yang ada di Makassar.
Semua yang ada di kecamatan di Makassar akan. Nah, ini per kecamatan akan kelihatan. Ada 5, ada 7. Ya, kita lihat. Kecamatan Makassar. Dari 15, ya, dari 15, siapa lembaga itu yang belum update, yang sudah update? Hanya Widya Loka yang sudah melakukan update, yang lainnya belum. Ini real ya. Jadi bagaimana kok melihat, kok tahu, kok presentasinya tahu, teman-teman bisa melihat angka di sini. Nah, kecamatan mana lagi bisa kita lihat di sini dari Kota Makassar. Kita lihat. Jadi lembaga Bapak Ibu sekalian letaknya di kecamatan mana bisa buka, kemudian langsung bisa dilakukan dilakukan perlihatan bagaimana dilihat sudah atau belum. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian nanti itu kita langsung melakukan update Dapodik mulai dari isi input data peserta didik sampai dengan rombel sampai dengan pembelajaran, tidak serta-merta saat ini langsung juga statusnya bisa berubah. Jadi nanti nunggu dulu 1 kali 24 jam. Nah, ini dari Kecamatan Marisa, ini satu yang sudah lakukan update. Lihat contoh, nah dari LKP Desa, ini yang sudah lakukan update. Jumlah pendidiknya sudah di 16, jumlah pendidiknya 2, yang lainnya belum melakukan update. Nah, bagaimana kita update sekarang Bapak Ibu sekalian? Kemarin sudah diinformasikan ke teman-teman bahwa sudah semua bisa login. Artinya hari ini sudah tidak ada kendala lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tidak bisa login Dapodik, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa lihat situs kami atau sekolah kami? Nah, caranya di sini Bapak Ibu sekalian. Kita buka tab baru lagi ya. Nyatanya saya ulang ya. Klikkan aja Bapak Ibu sekalian supaya bisa melihat kami. Kemudian di sini ditulis data referensi Bapak Ibu sekalian. Data referensi. Nah, kemudian dari data referensi Bapak Ibu sekalian kita lihat. Klik akan keluar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia semuanya tampil di sini. Jadi sudah satu-satu punya tambahan sendiri-sendiri. Klik master, pilih pendidikan masyarakat atau Dikmas. Nah, di sini pilih LKP. Semua ada di sini. Nah, mulai DKI sampai kita lihat Sulawesi Selatan punya teman-teman. Klik. Nah, di sini akan keluar semua Bapak sekalian. Saya coba yang Makassar. Ini semua Kecamatan Makassar, Kecamatan Makassar. Nah, kita lihat LKP akuntansi YPK Alia. Klik coba, klik and present. Nanti akan keluar. Nah, di sini akan lihat data-data semuanya. Nah, ini data-data rakyat Bapak sekalian. Di luasnya ini kontaknya kosong, dan galerinya tidak ada sama sekali. Juga ini belum bisa dilihat, nanti bisa dilihat kita. Nah, bagaimana kita melihat dari pusat lihat? Klik yang warna biru ini Bapak Ibu sekalian. Klik. Nanti akan nampak situs sekolah kita menurut dari direktorat dari Kemdikbud Bapak Ibu sekalian. Silakan diakses sama ya. Silakan. Ini kita proses. Kemudian akan terlihat Bapak Ibu sekalian di sini nanti bagaimana kondisi sekolah dari Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah saya ngupload gambar, apakah sudah kamu pencitraan dari lembaga kami, bagaimana di sini. Kami coba lagi yang kedua di sini. LKP Amirizki Amalia, kita klik juga. Nah, kita lihat. Sama Bapak Ibu sekalian ya. Sama, akreditasinya B sudah lengkap ini. Sudah lengkap, kontaknya ada, galerinya juga mungkin ada di sini, metadata, kita lihat, klik di sini. Amalia kita. Nah, ini data satuan yang ada di sini. Kita lihat di sini. Lambat.
Jadi ini untuk melihat sekolah kami, sekolah kita masing-masing ya. Dan silakan dicoba satu persatu nanti dilihat dan bisa nanti ditunjukkan. Ini belum bisa dibuka ya Bapak sekalian. Jadi ini sebetulnya untuk melihat kita, sekolah kita bagaimana. Untuk melihat progres Dapodik mana dari manajemen Dapodik vokasi. Untuk melihat progres dari pencitraan sekolah kami, lembaga kami dari mana? Dari data referensi Bapak sekalian. Jadi itu yang untuk melihat tadi Mas Heri katanya gimana bisa melihat teman-teman sekolah kita. Nah, di sini Bapak sekalian ya. Nanti kita coba lihat. Nah, sekarang kita langsung ke Dapodik vokasi. Nah, dari ini semua Bapak sekalian saya buka lagi yang baru dari ini. Nah, sebelumnya kami akan jelaskan dulu sedikit saja bagaimana posisi kita untuk bisa mengelola Dapodik. Kita langsung banyak praktek karena memang kan langsung praktek dan kami besok akan melayani tanya jawab mulai jam 10 waktu Indonesia bagian barat, melayani Bapak Ibu sekalian. Saya buka Zoom, nanti Bapak Ibu sekalian bisa tanya jawab kalau masih ada kesulitan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana untuk membuka Dapodik Bapak Ibu sekalian? Ada di sini. Nah, alamatnya Dapodiknya di sini. Ini APP Vokasi Kemdikbud.id Dapodik. Ini nanti akan saya bagikan ke Bapak sekalian. Ya. Ini alamatnya untuk pengelolaan Dapodik Vokasi. Di sini. Setelah ini Bapak Ibu sekalian masuk. Nah, di sini email lembaga, kemudian masukannya data, kemudian apabila Bapak Ibu sekalian sudah lakukan pengisian di sini. Nah, nanti akan langsung tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini. Ada dashboard, ada lembaga, syarat prasarana, PTK-nya, peserta didik, nomor, dan alumni. Ini kami kasih contoh dari Dapodik kami. Kami di KPLI. Kami atasnya ini bisa jumlah siswanya juga bisa dilihat, PTK-nya dilihat, akreditasinya juga dilihat, akreditasi sebagai informasi bisa dilihat. Kemudian kalau posisinya ini Bapak Ibu sekalian kita lihat, kalau tidak bisa login bagaimana? Kemarin sudah kami informasikan awal supaya Bapak Ibu sekalian klik yang ada di bawah ini, di bawah login ini belum punya akun silahkan registrasi dulu. Nah, kode registrasi dari mana Bapak Ibu sekalian? Kode registrasi itu diperoleh dari operator Dapodik kabupaten kota masing-masing. Silahkan ke Dinas Pendidikan konfirmasi menemui admin Dapodik, operator Dapodik kabupaten. Nanti akan diberikan kode admin, kode registrasi lembaga. Kemudian lakukan sampai 80%, kemudian langsung diregistrasi ulang. Masuknya ke manajemen vokasi tadi yang kita buka. Kode registrasi dimasukkan, kemudian FSN-nya juga dimasukkan, kemudian verifikasi, diisi, email, password, setelah itu Bapak Ibu sekalian lakukan login. Nah, nanti bisa login di sini, ya. Ada Sarpas, ada jurnal statistik, semuanya di sini yang tadi ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu apa sih pengelolaan operator itu? Nah, kita perlu memberi informasi. Pengelolaan operator sekolah atau kursus itu ada dua yang dikelola. Yang satu ada yaitu di APP Vokasi Kemdikbud, yang Dapodik Vokasi. Yang satu di Perpal, mulai dari Perpal Satuan Pendidikan, Perpal Pendidik Tenaga Kependidikan, kemudian Perpal Statistik, dan satu lagi Perpal tambah PTK. Perpal tambah PTK itu apabila Bapak Ibu sekalian ternyata PTK-nya kosong di Dapodik. Pak, bagaimana saya ngisi PTK-nya? Ngisinya di Pertambah PTK, bukan di sini, tetapi ngisinya di Perpal. Pak, bagaimana saya mengedit pencitraan foto-foto kami? Nah, itu ada di Perpal Satuan Pendidikan yang kita referensi tadi. Pak, bagaimana saya mengedit tentang ada tenaga kependidikan kami ada yang keliru datanya, mengisinya mengeditnya ada di Perpal dan
Pak, bagaimana ada peserta didik kami yang datanya keliru? Nah, itu tadi nanti kondisinya ada di mengeditnya ada di peta peserta didik. Kalau ini untuk manajemen untuk pengelolaannya, kalau ini untuk perbaikan. Itu. Ini tugas operator. Jadi operator itu harus bisa membuka APP manajemen geodatik dan harus bisa membuka berpal-berpal. Bagaimana bisa membuka ini? Tadi menggunakan kode destinasi. Nah, bagaimana kita bisa mengedit satuan berpal satuan? Bapak Ibu sekalian harus mendaftar dulu menjadi operator sekolah. Nanti gimana? Di SDM data. Kalau ini kan sudah di manajemen ya, tadi ya kode registrasi. Kalau ini mendaftar menjadi operator sekolah. Gimana harus mendaftar Bapak Ibu sekalian? Tugas operator sekolah itu 1, kode vokasi ini ya. Kedua adalah perpal satuan pendidikan. 3, ya, ini linknya. Ketiga perpal PTK, linknya di sini. Keempat adalah peserta didik. Tambah sih. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, bagaimana saya mendapatkan sebagai operator sekolah ini? Operator sekolah merupakan mereka yang menjadi ujung tombak dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan baik dari tingkat sekolah hingga di tingkat nasional. Nah, mendaftar sebagai operator sekolah. Di mana Bapak Ibu sekalian? Ini guys. Di SDM data Kemdikbud. Nah, email operator sekolah dan surat keputusan ditunjuk sebagai operator sekolah yang diterbitkan oleh sekolah atau kursus masing-masing. Jadi bisa disiapkan sekarang, Bapak Ibu sekalian, nanti kita melakukan bareng-bareng. Lakukan bareng-bareng untuk mendaftar operator sekolah. Nanti akan kami komunikasikan dengan Jakarta untuk langsung dicek, di-approve. Bapak Ibu sekalian langsung bisa melakukan masuk di perpal masing-masing, mulai dari perpal SD, perpal sekolah, PTK, kemudian perpal PD dan perpal tambah PTK. Ini adalah untuk mendaftar diri menjadi operator sekolah. Nah, mendaftarnya di mana? Ini. Pilih operator sekolah, kemudian isikan di sini. Kemudian upload surat SK sebagai penunjukan sebagai operator sekolah yang diterbitkan oleh pimpinan kursus. Setelah diupload, nanti langsung dilakukan upload oleh pusat. Itu tambah PTK. Nah, ini yang tambah PTK Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau Dapodik kami itu belum ada PTK-nya, Pak? PTK kami masih kosong ternyata, Pak. Saya nggak bisa melakukan pembuatan rombel. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu sekalian bisa membuka perpal tambah PTK, alamatnya di sini. Perpal PTK data Kemdikbud.go.id tambah PTK. Isi data PTK yang ditambahkan, mulai domisili, kemudian kepegawaian, kemudian statusnya diisi semuanya, Bapak Ibu kan. Kemudian Bapak Ibu sekalian setelah melakukan pengisian Dapodik, perpal tambah PTK, Bapak Ibu sekalian berkas-berkasnya dari PTK yang dimasukkan tadi dikumpulin. Pertama adalah SK pengangkatan sebagai pendidik di tempat Bapak Ibu sekalian. Tentunya membuat SK kan dari sekolah. Kemudian KTP, kemudian ijazah terakhir, kemudian Bapak Ibu sekalian yaitu KK. Jadi 4 komponen ini dikumpulkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian datang ke dinas pendidikan, ke operator dinas pendidikan. Pak, saya melakukan tambah PTK, mohon karena ditambah PTK tadi harus dilakukan approve atau persetujuan dari dinas pendidikan selaku operator sekolah regulasinya. Setelah disetujui, ditunggu paling tidak 3 kali 24 jam. Nanti data-data PTK Bapak Ibu sekalian bisa langsung masuk di Dapodik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk apa yang harus kita lakukan. Bagaimana saya seorang operator, bagaimana melihat progres datanya, bagaimana memperbaiki datanya ada di sini semua. Itu ya Bapak sekalian ya. Nanti ini saya sampaikan ke Pak Ketua, nanti bisa di-share ke teman-teman. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita praktek masing-masing dari kegiatan ini. Ya, mari kita praktek masing-masing. Kira-kira
Tidak ada kesulitan ya. Kita mulai dari awal dulu. Nah, Bapak sekalian. Nah, ini saya share lagi yang tadi sudah nampak Bapak sekalian. Nah, ini dari LKP akuntansi YPK Alia. Ini tidak ada dokumentasinya. Ini apa ini? Ini harus diisi Bapak sekalian. Isinya dari mana? Dari Perpal SP tadi, Satuan Pendidikan. Di sini belum ada operatornya. Nah, ini kan, ini masih kosong. Ini tidak pernah dilakukan update, Bapak. Inilah yang dilihat pemerintah. Dan ini tidak ada kehidupan. Beda dengan yang HP Rizky Amalia. Yang di Rizky Amalia ini dia. Di Rizky Amalia ini sudah dilakukan update, operatornya namanya Hadiato. Nah, ini yang tadi Mas Jerry katakan, pencitraan lembaga-lembaganya sehingga masyarakat, pemerintah itu bisa melihat, oh ini ternyata lembaga ini aktif, ini ada kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang, nah ini ngisi fotonya di mana Bapak sekalian? Di Perpal di mana menjadi operator sekolah. Di mana daftarnya Bapak sekalian? Nah, daftarnya di sini. Lihat ya. Nah, di sini tulis saja STM titik data Kemdikbud. Nah, datanya di sini. Kemudian diklik registrasi anggota, klik operator sekolah, kemudian diisikan mulai nama, nanti password yang akan kami isikan apa, untuk login apa, nah, ini ya password, handphone, tempat tanggal lahir, sampai dengan nanti upload pilihan bayarnya, SK-nya nanti di sini, nah, isi. Kemudian secara normatif normalnya Bapak Ibu sekalian disetujui menjadi operator sekolah itu ketika dilakukan pusat, Pusdatin sudah melakukan verifikasi. Kelima lihat surat keputusan, surat SK-nya akan diteliti sudah sesuai ketentuan atau belum, siapa yang ditunjuk, tanda tangannya, keabsahannya sudah dicap belum, tanggalnya sudah sesuai apa belum, tanggal pembuatan SK-nya. Nah, ini akan dilakukan penetapan. Kemudian setelah Bapak Ibu sekalian di-approve oleh Pusdatin, baru Bapak Ibu sekalian bisa tampil di sini. Nah, ini ya. Nah, di sini nama yang operator nanti diusulkan nanti akan tertulis di sini. Jadi ada manajemen Dapodik, ada Dapodik, manajemen vokasi Dapodik, vokasi, maaf, manajemen Dapodik vokasi, ada Dapodik vokasi, kemudian ada perpal-perpal yang nanti untuk melakukan edit data sekalian. Ya. Nah, sekarang mari kita mulai dari awal bagaimana pengelolaan Dapodik kita. Ya. Mulai semuanya saya mulai start dari awal. Ya. Semua mulai saya start dari awal. Kita sama-sama buka browser baru. Ya, browser baru. Ya, ini browser barunya. Coba diikuti semuanya ya. Silakan buka dulu browser baru. Kemudian tulis saja di sini. Dapodik vokasi. Enter. Ya, kemudian klik Dapodik vokasi login. Nah, di sini akan kelihatan Bapak sekalian loginnya. Nah, perhatikan huruf 7 hari 9 jam 41 menit 34 detik 32 detik turun ke bawah. Artinya semester ganjil ini ditutup kurang 7 hari 9 jam 41 menit. Ya, saya ulangi. Dapodik untuk semester ini, semester ganjil ini akan ditutup secara nasional, semua Dapodik ditutup, itu 7 hari lagi. 7 hari 9 jam 41 menit. Artinya Bapak Ibu sekalian, setelah 7 hari ke depan, Dapodik vokasi untuk semester ini sudah ditutup close. Jika Bapak Ibu sekalian belum melakukan update,
tidak berhasil update, berarti dianggap Bapak Ibu sekalian tidak update Dapodik 1 semester. Menurut ini, tidak tahu kalau yang kemarin semester genap. Nah, makanya masih sisa waktu 7 hari, mari kita maksimalkan. Akan kami bantu semaksimal mungkin untuk bisa melakukan update ya. Setelah Dapodik ini dibuka Bapak Ibu sekalian, login langsung. Ya, saya login di Dapodik kami ya. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu sekalian? Pelan-pelan. Nah, ini ada surprise, ada jumlah siswa, ada PTK, ini PTK-nya kami, ada akreditasi kosong, ada validasi. Oh, ternyata ada merah di sini Bapak Ibu sekalian. Rombel belajar dengan komputer tidak memiliki pembelajaran. Ya, kita lihat nanti. Berarti saya di rombel belajar ini tidak memiliki pembelajaran. Operator kami ini belum melakukan input proses pembelajaran. Ya, operator kami, operator saya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian silakan dilihat, validasinya dilihat. Apa saja. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ada yang periodiknya belum diisi, lihat semua ya, periodiknya belum diisi, Bapak Ibu sekalian selesaikan dulu pertama. Periodik. Setiap Bapak Ibu sekalian ganti semester, periodiknya harus diisi dulu. Saya ulangi ya. Ketika Bapak Ibu sekalian ganti semester, Bapak Ibu sekalian harus diisi periodiknya dulu. Artinya periodik isi periodik itu hanya sekali saja di awal semester ketika kita mau mengelola Dapodik. Tempatnya di mana Bapak Ibu sekalian? Tempatnya ada di sini. Di lembaga, kemudian data periodik. Nah, di sini diisi. Pojok kanan atas ada edit. Edit. Nah, kemudian diisi. Listriknya, kapasitas listrik di lembaga kira-kira berapa? Ya. Kemudian menerima bumper, bersedia atau tidak diisi. Kalau bersedia diisi bersedia, kalau tidak diisi tidak. Kemudian pembelajarannya bagaimana? Pembelajarannya ada pagi saja, siang saja, ada di pagi 6 hari, siang 6 hari, double shift 6 hari, sore hari, malam hari, sehari penuh selama 5 hari, sehari penuh 6 hari. Kalau kami di lembaga kami sehari penuh selama 6 hari. Ya. Kemudian sumber listriknya di mana? Ini pilih PLN ya PLN saja. Ya. Kemudian sertifikat ISO-nya diisi belum kalau memang belum sertifikat ISO. Rata-rata banyak yang belum bisa diisi belum. Nah, kemudian akses internetnya saya menggunakan Telkom Speedy dan Telkom Flash. Kemudian lakukan klik simpan. Artinya Bapak Ibu sekalian kalau ini sudah diklik simpan, berarti Bapak Ibu sekalian sudah selesai melakukan pengisian data periodik. Itu memang bulan bahasa iki. Didapat data periodiknya di sini, ini akan diisi. Dan kita lihat lagi setiap kita selesai melakukan kegiatan, dilihat dashboard, kemudian validasinya dilihat. Nah, di sini nanti periodiknya akan sudah hilang. Karena ini belum saya ubah, berarti saya masih ada temuan merah di tidak memiliki pembelajaran. Berarti tidak memiliki pembelajaran di mana? Di rombel, kemudian komputer. Nah, di sini pembelajarannya belum saya isi. Tambah kemudian. Nah, nanti bisa. Itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira untuk update Dapodik yang pertama, sesi pertama ini, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sendiri. Tadi yang sudah saya praktekkan, Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan terkait dengan yang tadi, kira-kira ada kesulitan di mana itu yang pertama untuk periode. Ya. Silakan praktek. Kalau Bapak Ibu sekalian kesulitan, langsung angkat tangan, kemudian bisa share ke sini, kemudian akan kita bimbing untuk kebetulan. Nah, ada yang belum bisa login, Bapak Ibu sekalian?
Ya, mohon izin teman-teman, Azan. kalau bisa mic-nya di-unmute dulu. Di mic-nya dulu. Mic dulu di-mute dulu. Soalnya mengganggu sekali tadi, ribut sekali. Pak Ramlan, siapa yang belum amut disebut saja supaya dipaham Ki. Iya, Ini. ya. Oke, silakan Pak Tulus. Tadi disampaikan apa? Ada yang belum bisa login pertama, yang belum bisa login. Silakan angkat tangan atau langsung bisa share, mau share. Lihat, salah satu yang belum bisa login atau yang sudah bisa login pengen berbagi, silahkan. Ada kesulitan di mana kita bimbing. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk teman-teman, mungkin yang belum bisa login dulu, mungkin bisa open mic, disampaikan kira-kira apa masalah atau kendala yang dihadapi sampai dengan tidak bisa login. Ataukah masih ada teman-teman LKP yang sampai saat ini belum memiliki username dan password untuk Dapodiknya. Ya. Itu saja dulu Pak Tulus mungkin. Silakan teman-teman open mic. Kalau mau share posisi kan di share nggak apa-apa. Nanti ya, kalau memang tidak ada berarti saya berharap teman-teman yang sudah mengikuti, Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting pada hari ini ada sekitar 66 orang ini mungkin sudah memiliki akses ya username dan password untuk Dapodiknya. Nah, mungkin kita ke ini Pak, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman juga. Itu bagaimana cara untuk mengedit PTK? Apakah untuk pengedit PTK itu dilakukan oleh LKP bisa sendiri ataukah nanti harus melapor ke admin yang ada di Dinas Pendidikan? Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Untuk pertama, untuk bagaimana cara mengedit PTK ya, baik menambah atau mengeluarkan PTK, bagaimana cara menerapkan mereka nama PTK. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pertama bagaimana melakukan edit PTK dulu ya, edit PTK. Saya share ya, itu bisa lagi nih. Saya minta akses lagi, Mbak. Pak. Saya minta akses untuk share bisa? Ya. Akses share. Saya belum bisa share. Oh ya. Aduh. Ini yang Pak Sam? Yang host sekarang ini Vera ya? Oke, sudah. Oke, silakan Pak Tulus. Oke. Saya akan praktekkan bagaimana kami melakukan edit PTK ya. Pertama-tama buka tab baru. Kemudian ketik profil PTK. Ini ya, edit PTK kan, profil PTK. Nah, oke, bisa dilakukan bersama-sama nggak apa-apa. Kemudian klik ini profil PTK. Nah, di sini akan melihat ini. Saya akan langsung akses ke sini. Tetapi dengan syarat saya harus menjadi operator sekolah dulu yang mendata di SDM data tadi. Ya. Bisa kita ulangi. Ya. Nah, ini ada dan saya tunggu lagi. Di sini tadi sudah masuk ke portal dengan syarat saya harus mendaftar dulu menjadi operator sekolah yang tadi ya. Di sini ini ada data-data PTK kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Ini yang merah ini.
Ini saya melakukan edit. Perbaikannya di mana? Di sini. Perbaikan identitas klik. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita tarik ke kanan. Nah, di sini ya. Ini ada perbaikan. Kita lihat tadi di mana Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini perbaikan berarti saya lakukan perbaikan. Nah, ini akan dilakukan perbaikan. Ternyata NIK-nya memang masalah. Nah, terus diisi NIK dengan nah, semua yang tanda bintang harus diisi. Nah, ya, kemudian ibu kandungnya siapa, NIK-nya siapa, yang benar berapa, kemudian dilakukan perbaikan data, klik perbaikan data. Klik perbaikan data. Nah, ini nggak bisa karena NIK-nya harus untuk tidak kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ingin melakukan perbaikan, bisa saya kasih contoh ya. Di sini perbaikan data, linknya nanti diisi, kemudian nanti klik perbaikan. Ditunggu paling tidak 1 atau 2 hari ke depan. Jadi 2 kali 24 jam, karena tidak bisa langsung sekali diubah, kemudian langsung tampil berubahnya enggak. Karena dilakukan verifikasi dan validasi dulu oleh Pusdati. Jadi seperti itu. Itu untuk yang perubahan data, ya perubahan data. Tadi ya merubah data. Nah, bagaimana untuk yang menambah PTK, Bapak Ibu sekalian? Menambah PTK tadi gimana? Kita lihat, ya. Dari yang di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini diubah. Profil ini diganti. Ganti tambah PTK. Masuk lagi beberapa PTK Bapak sekalian. Nah, di sini ada kolom ada menu tambah. Ini tambah. Nah, identitasnya diisi semua. Harus diisi karena ini nanti akan terkoneksi dengan Dukcapil. Ini harus diisi karena nanti akan dilihat data itu akan ditarik atau diverifikasi dengan Dukcapil, ya. Kemudian domisilinya di mana diisi, ini diisi di sini. Pegawaiannya di mana diisi di sini. Penugasan di mana di sini. Tanggal mulai tugas, TMT, tanggal mulai tugas, SK-nya tanggal berapa untuk tugas. Dilihat di sini. Kemudian upload SK-nya di sini. Ya, selesai. Kemudian dilihat di status. Nah, di sini akan terlihat Bapak Ibu sekalian siapa saja nanti yang akan dilakukan upload dokumen untuk tambah dokumen ya. Di sini akan dilihat Bapak Ibu sekalian statusnya. Nah, di sini akan menunggu antrian statusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah data-data ini kami lakukan verifikasi, datanya saya bawa ke Dinas Pendidikan, saya tunjukkan saya melakukan tambah PTK di Dapodik, data-datanya ini. Dari Dinas Pendidikan nanti langsung akan dilihat satu persatu, kemudian dilakukan persetujuan, baru nanti akan tampil di Dapodik. Pendidik dan ini akan ambil. Anda lihat di dashboard, PTK-nya di sini. Kelihatan ya. Nah, ini PTK. Nah, di sini akan tampil di sini. Kita tunggu dari persetujuan dari Dinas Pendidikan sampai dengan bisa tampil di sini kurang lebih sekitar 3 kali 24 jam. Karena harus melalui verifikasi dari Pusdati. Itu untuk memperbaiki data PTK maupun untuk melakukan tambah PTK kalau seandainya belum ada PTK-nya atau menambahi 1 instruktur atau 2 instruktur untuk ditambahkan di Dapodik. Nah, caranya seperti itu tadi, gitu ya. Itu untuk status tambah dan edit PTK. Itu Bapak sekalian, ya. Monggo, silakan yang lain. Yang terjawab ya. Terima kasih Pak Tulus. Mungkin satu lagi Pak, sebelum nantinya saya kasih untuk Pak Ferry. Ya Pak,
Ada teman-teman yang bertanya di kolom chat, itu bagaimana caranya kalau misalnya untuk mengganti operatornya, operator dapodik Pak, itu caranya gimana? Operator dapodik ya. Nah, Iya Pak. ini operatornya di sini nih. Saya ulangi di sini. Yang di sini nih berarti ini kan ada operator nih. Nah, atau yang di sini tadi yang di Perpal ada dua nih. Ya, operator. Ini operator dapodik. Ini diisi ketika tadi kode registrasi tadi diisikan. Jadi ini tidak bisa diganti, harus verifikasi ulang, harus menggunakan kode registrasi dari awal. Ya, kalau memang teman-teman, saya kira kalau sudah bisa login nggak perlu diganti ya, sementara. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian stabil menguasai operator, menguasai data, silakan nanti dilakukan penggantian, terutama khususnya menggunakan tadi kode registrasi dari awal. Atau Bapak Ibu sekalian datang ke Dinas Pendidikan untuk dibimbing mengganti operator. Karena harus membutuhkan kode registrasi. Registrasinya di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di operator Dinas Pendidikan. Atau Bapak Ibu sekalian, kode registrasi bisa dilihat di sini. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian. Kode registrasi. Kalau sudah bisa login ya, ini kode registrasinya di manajemen vokasi. Manajemen data vokasi di sini ada kode registrasi. Nah, di sini login. Nah, ini di copy aja. Copy. Ya. Kalau bisa login loh ya. Nah, terus nanti digunakan mengganti operatornya di tahap awal, registrasi awal lagi. Gitu. Tapi karena ini waktunya sangat mepet, hanya 7 hari, yang penting Bapak Ibu sekalian semester ini bisa update dulu. Itu ya. Jadi jangan nggak usah tergesa-gesa diganti dulu nih. Yang penting bisa login dulu, Bapak Ibu sekalian bisa lakukan. Kode registrasinya bisa dilihat. Nah, ini nggak usah diubah ya. Biarkan tanda silang nggak apa-apa. Ya, nggak usah diubah. Ya. Itu Pak Sam untuk bisa mengganti kode registrasi. Mengganti operator. Kalau mengganti operator yang ada di Perpal SP yang di sekolah kita tadi, tentunya Bapak Ibu sekalian menerbitkan lagi SK siapa yang ditunjuk. Lakukan registrasi ulang dapodiknya di SDM Jakarta. Ngajukan seperti operator sekolah pertama kali. Nanti akan dilakukan perubahan di nama operator sekolahnya yang ada di Perpal. Itu yang untuk di Perpal SP dan mengganti operator yang ada di manajemen atau di dapodik vokasi. Tapi karena memang kita waktunya hanya 7 hari, yang penting Bapak Ibu sekalian bisa login, bisa lakukan update data dulu. Nah, setelah nanti semester berikutnya nanti kita pelan-pelan kita benahi operator. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Tulus. Jadi bagi teman-teman tadi yang mungkin ada niat untuk mau mengganti operator, saat ini karena waktu kita deadline sekitar seminggu lagi, mungkin nggak usah dulu. Nanti mungkin tahun depan lah baru diajukan. Oke, saya persilakan Pak Ferry masih monitor. Sudah respon tadi. Ini. Kalau untuk menghapus PTK, apakah yang ada di Perpal PTK? Nah, menghapus PTK yang ada di Perpal PTK atau yang ada di manajemen atau di dapodik. Ya, saya ulangi ya. Di dapodiknya di sini, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya untuk menghapus ya, mengeluarkan PTK di dapodiknya, kemudian di PTK-nya ini diklik. Nah, PTK ini diklik. Nanti akan keluar di sini akan keluarkan. Nah, tambah ubah user, salin penugasan, ini keluarkan. Nah, ini dikeluarkan saja di sini. Nah, dikeluarkan. Ini ada keluarkan. Nah, ini dikeluarkan. Itu ya. Itu untuk mengeluarkan PTK-nya. Nanti di Perpal tentunya akan menunggu dulu. Ya, dilihat. Jadi untuk mengeluarkan PTK hanya dikeluarkan saja. Jadi tidak sampai dilepaskan. Tentunya nanti ini akan posisinya ada di standby di dapodik, hanya tidak dipakai.
Dan Pak, ternyata saya masih bisa menggunakan lagi Pak. Ini saya ternyata PTK kami ini mengajar lagi di tempat kami. Tidak usah tambah lagi, tidak usah nambah lagi Bapak Ibu sekalian. Cukup Bapak Ibu sekalian lakukan buka manajemen. Ya, ulang ya, buka manajemen. Ya, ini saya jelaskan buka. Ini manajemen ya tadi ya. Kemudian klik PTK-nya. Klik PTK. PTK, Bapak Ibu sekalian. Buka. Nah, di PTK ini Bapak Ibu sekalian tinggal tarik PTK. Pojok kanan ini ada tulisan tarik PTK, klik tarik PTK. Jadi PTK-nya yang sudah dikeluarkan tarik lagi. Cukup mengisikan NIK-nya saja. NIK-nya diisikan. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah ngisi lagi tambah PTK, nggak usah. Cukup ditarik yang di sini tadi. Saya ulangi ya. Ya. Di sini kan ada tarik PTK di pojok kanan atas. Nanti. Nah, penjelasan dari tarik PTK, Bapak Ibu sekalian, ini di sini ya. Bapak Ibu sekalian bisa lakukan tarik PTK apabila ketika Bapak lakukan tambah PTK tadi tidak bisa. Ternyata tidak bisa Pak ini. Saya nambahkan NIK-nya berkali-kali nggak masuk. Karena apa? Karena sebetulnya sudah ada di Dapodik. Pendidik kami ternyata mengajar di satuan yang lain. Bisa di SMK negeri, SD maupun SMA, atau di PKBM atau di PAUD. Kan sudah di Dapodik. Jadi nggak perlu nambah lagi, cukup dilakukan penarikan. Tariknya di mana? Di sini. Klik, ditarik, ya. Kemudian dimasukkan NIK-nya tadi. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, cek identitas, nanti akan tanya, yakin akan tarik data? Klik tarik data. Dan nanti hasilnya, Bapak Ibu sekalian, nanti akan seperti ini. Ini perlu diperhatikan dan dicatat Bapak Ibu sekalian. Jangan sekali-kali mengubah status induk sekolahnya PTK-nya yang ditarik. Saya ulangi ya. Bapak Ibu sekalian jangan sekali-sekali mengubah PTK status induk yang Bapak Ibu sekalian tarik PTK-nya. Contoh, satu pendidik kami yang nama Sarina ini adalah dia mengajar di PAUD. Berarti kan sudah di Dapodik karena kita satu kementerian kan. Tinggal ditarik. Ini jangan diubah. Biarkan tetap hijau saja. Karena memang dia induknya di sana. Kalau ternyata Pak, PTK kami ngajar di negeri, SMK negeri, ya sudah nggak apa-apa. Induknya di SMK negeri. Ketika Bapak Ibu sekalian lakukan tarik PTK ke lembaga Bapak Ibu sekalian, fasilitas yang ada di sana hilang semua. Jadi komunikasikan dulu dengan PTK Bapak Ibu sekalian. Kalau datanya sudah ada di PTK. Ini tidak saya ubah. Biarkan tetap hijau. Tetapi ketika dilakukan kegiatan untuk menambah PTK itu sudah tampil di situ. Jadi status ini kalau Bapak Ibu sekalian statusnya itu narik PTK, jangan diubah statusnya menjadi status induk yang ada di Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, karena nanti kalau dia mengajar di negeri atau di sekolah yang lain dan di sana mendapatkan fasilitas, begitu Ibu Bapak Ibu sekalian tarik di lembaga Bapak Ibu sekalian, fasilitasnya hilang semua. Tunjangan, sertifikasi hilang semua nanti. Jadi perhatikan sekali bahwa tarik PTK bisa dilakukan ketika PTK sudah ada di Dapodik, tapi jangan diubah menjadi sekolah Bapak Ibu sekalian atau kursus Bapak Ibu sekalian sebagai induk dari PTK tersebut. Ini tidak saya ubah. Jadi tetap posisinya hijau-hijau seperti ini. Yang lain ini tenaga PTK induknya di saya. Dia tidak mengajar di yang lain, yang mengajar di yang lain cuma satu, tetapi tidak saya lakukan bergantian. Itu Pak Ramlan. Ya, oke. Terima kasih Pak Tulus. Untuk selanjutnya dari LKP Kompak, Pak Mahmudin. Silakan Pak, open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramlan, Pak Ketua DPD HIPKI, Pak Samsul Bahri, Pak Tulus, terima kasih ilmu ini hari Pak. Semoga berkah. Langsung pada poin inti Pak. Kalau tadi sampel yang kita ambil Pak Tulus adalah di kota Makassar yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagai representatif kami dari daerah Kabupaten Maros,
mungkin bisa dilihat juga Pak di manajemen yang ada di Kabupaten Maros Pak Tulus. Silakan. Silakan Pak, buka saja langsung bisa di sini. Ya, itulah. Apakah di kabupaten kami ini dari 13 lembaga kursus, Ya. ada berapa yang sudah mengisi Dapodik secara aktif, sehingga sebagai Silakan dipraktekkan Pak, buka saja, di-share. Silakan. ya. Nanti saya bimbing. Silakan. Oh ya Pak, ya baik. Oh mohon maaf, karena ini lagi tidak bersama operator Pak. Jadi Oke, saya agak bukakan masalah, ya. bisa dibantu Pak, ya kasih. Ya, Bu, saya bantu ya. Oke ya. Baik. Berarti saya bantu untuk Kabupaten Maros. Kabupaten Maros ya. Di Baik, sini Pak. kelihatan ya. Klik progres, ya di sini nanti dilihat klik progresnya, pendidikan kursus, ya nanti akan keluar. Nanti kita lihat provinsi, Di kabupaten mana? Maros. Ya. Ini ya. Baik Pak. Dari 12 baru 2. 2 itu ada di kecamatan Monconglo ya. Ya. Sama Mandai. Nih. Boleh dibuka Mandai Pak, Mandai. Mandai, kita lihat Mandai. Nah, baru LKP Kompak Maros. Ya. Bapak ya, ini kompak ya, berarti sudah update ya? Ya. Statusnya sudah update, Bapak. Pak. Ya, sudah update, sudah bagus. Ada 57 peserta pendidiknya ada. Ya, sudah mantap ya. Yang lain mungkin ini ya, jadi Maros. Dari tenaga pendidik Pak. Iya. Kalau saya tidak salah, laporan operator kami bahwa titel itu harus dikeluarkan Pak. Itu bagaimana menghilangkan titel Pak? Mohon petunjuk. Menghilangkan titelnya ada di Perpal PTK. Dia ngajar di yang lain enggak? Ngajar di yang lain enggak? Satunya ngajar di tempat lain di SMK. Nah, itu kalau yang ngajar di yang lain yang enggak bisa diganti itu di Perpal PTK-nya sana, di induknya sana memang belum diganti. Baik. Ya, dengan tidak usah ganti, biar induknya yang sana yang ganti. Karena ya ketika Bapak Ibu sekalian PTK-nya nanti ngajar di tempat yang lain, itu tidak bisa tampil di Bapak Ibu sekalian di Perpal PTK-nya nggak bisa tampil, gitu ya. Jadi yang ganti induknya sana yang diganti. Itu Pak. Baik, makasih banyak Pak Tulus. Semoga berkah Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Maaf Pak Tulus, maaf dari saya sebentar. Mohon dicek dulu Wajo juga Pak Tulus. Minta tolong. Mau cek lembaga saya apa udah sinkron apa belum itu? Ya ini aja jenengan cek sendiri, tak ajari dari sini. Gimana caranya itu? Saya juga nggak paham ini Pak Tulus. Ya buka, di share aja, share. Ya Kabupaten Wajo, Pak Tulus coba dibukain dulu dong. Oh. Kabupaten Wajo. Kalau ketua DPD itu diatur ke dalam, Pak Tulus. Kalau ketua DPD diatur ke dalam, Pak Tulus. Oke. Wah, enggak, mau lihat dulu Wajo ya. Ini sebentar, biar nggak penasaran. KB Wajo ya, Kabupaten Wajo ini kelihatan ini, kelihatan. Wajo, ya. Saya mau lihat Wajo Pak Tulus. Nah ini dari 6 baru isi 2, ada di Kecamatan Tempe. Iya, apa itu Pak Tulus? Lembaga apa? Mungkin bisa di-share Pak Tulus, mungkin di-share. Kalau ada CIS nggak usah disebut-sebut Pak Tulus. Tunggu dulu Pak, ini operator PD lagi penasaran ini. Mau lihat. Ya, oke. Saya ulangi ya. Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo. Ya. Nih. Tempe. Nah, yang sudah ini LPK nasional sama Wajo intelektual mandiri. Ini yang sudah. Siap. Ya. Udah Pak Tulus, makasih. Bapak Ibu sekalian praktek ya. Oke. Untuk teman-teman, ini agak bising sedikit ini. Mohon mic-nya dulu di mute. Ya, biar bisa saya ngatur gitu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ya, oke. Ya, Ibu Ida, saya persilakan, Bu. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Langsung intinya Bu Ida ya, waktu kita terbatas Ya, ini. Pak Tulus. Oke. Saya ingin bertanya Pak Tulus, ada lembaga di Parepare itu sudah 2 tahun diblokir pembekuannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, kami sudah lakukan Pak. Tapi sampai sekarang itu tidak ada bisa memberikan solusi untuk membukanya kembali dari pembekuan itu. Namanya LKP Anggrek. Mohon nanti diberikan mungkin secara face-to-face aja Pak, kami nanti akan lebih banyak belajar sama Pak Tulus. Yang kedua, ini Pak mohon bukan ikut-ikutan Pak ya, tapi minta tolong karena operator saya itu sudah mengupdate untuk Desember ini. Apakah betul sudah masuk atau bagaimana Pak? Untuk LKP Idams. Dari kabupaten mana? Saja dulu pertanyaannya Pak host, Pak Ramlan. Mohon penjelasan dari Pak Tulus. Pak Tulus, Pak Ramlan. Ya, silakan. Gimana Pak? Gimana? Halo, jadi yang ditanyakan Ibu Ida tadi adalah ada LKP yang mungkin sudah 2 tahun Pak terblokir, dia punya dapodik. Nah, yang jadi pertanyaan Bu Ida adalah gimana sih caranya? Karena beberapa step dan tahapan yang sudah dilakukan sampai sekarang itu belum. Mungkin ada tips dari Pak Tulus, itu caranya kalau misalnya membuka kembali blokir. Ya. Untuk yang sudah yang keblokir, silakan koordinasi atau konfirmasi ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan pembukaan lagi. Mekanisme pembukaan blokir NPSN bagaimana di daerah? Maaf Pak Tulus, itu sudah dikonfirmasi ke sana, katanya operatornya Dinas Pendidikan, itu sudah diusulkan ke pusat, tapi sampai sekarang tidak ada lagi. Kalau memang sudah dilakukan dilakukan ke pusat, nanti saya minta nomor NPSN, dan minta nama lembaga, kemudian minta nama operator kabupaten, nanti akan kami konfirmasikan ke pusat, ke Pusdatin. Biar nanti Pusdatin verifikasi ke operator tersebut supaya kalau memang sudah mengajukan tetapi dari Pusdatin belum dilakukan approve gitu. Begitu ya, nggak apa-apa. Jadi nanti minta nomor NPSN, nama lembaga, sama nomor operator kabupaten, nanti akan saya komunikasikan dengan Pusdatin. Nah, Pusdatin nanti akan menghubungi operator kabupaten untuk dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan approve. Begitu ya, Bun? Ya, tambahan sedikit Pak Ramlan, sedikit saja. Pak Tulus, maaf Pak Tulus, kebetulan operator kabupaten kota kami itu sudah terganti. Yang mengkoordinasikan kemarin ke pusat itu namanya Ibu Nini. Terus dia bilang, kami sudah berusaha terus ini, tapi sampai sekarang Pak LKP Anggreknya belum bisa mengupdate atau memperbaharui data-data untuk LKP Anggrek itu. Demikian Pak. Ya, jadi nanti saya minta nomor NPSN-nya sama nomor kontaknya LKP Anggrek dan adminnya kabupaten nanti akan saya komunikasikan ke pusat. Gitu ya. Baik Pak, baik. Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Tulus karena waktu kita ini yang sangat terbatas. Jadi untuk nantinya teman-teman yang kepingin mau koordinasi lebih lanjut, kontak person Pak Tulus itu tadi sudah ada di slide Pak. Mohon bisa di-share di kolom chat Pak slide-nya untuk nanti saya bantu men-share ke grup LKP. Jadi mengingat waktu Pak Tulus, settingan untuk Zoom meeting kita ini waktunya sampai jam 4. Jadi buat teman-teman ya ini silakan teman-teman bisa untuk moto dipoto saja. Screenshot. Ya, screenshot saja. Ya, oke. Terima kasih Pak Tulus. Ya, Pak Tulus, kita mohon kalau bisa tadi materinya di share. Nanti saya kirim ke Pak Sam ya. Oh ya, oke. Siap. Ya.
Oke, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tulus yang sudah memberikan materi sekaitan dengan Dapodik. Saya yakin dan percaya mesti ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan sama teman-teman sekalian. Cuma mengingat waktu kita, Zoom meeting kita ini di-set sampai dengan jam 4. Oleh karena itu, kalau ada konsultasi lebih lanjut, mungkin bisa di chat pribadi Pak Ya, Tulus. boleh. Besok kami buka Zoom jam 10. Oke. Nanti Untuk saya kasih nomor linknya. Nanti ya. bisa tanya-tanya di situ, nggak apa-apa. Ya. Gitu ya, terutama dengan operatornya. Oke, jadi makasih sekali kita dari DPD HIPKI Provinsi mengucapkan banyak terima kasih Pak Tulus yang sudah memberikan materinya, pencerahan kepada kita semua. Untuk selanjutnya saya memberikan untuk closing statement dari Pak Ketua DPD HIPKI Sulsel. Saya persilakan Pak Sam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulus yang kami muliakan, alhamdulillah terima kasih banyak atas waktunya. Yang sebenarnya Pak Tulus itu saya janjian dengan beliau itu 3 jam. Tapi ternyata sebelum saya komunikasi beliau, admin saya yang membuat ini Zoom ini 2 jam, setinya cuma 2 jam. Ya, saya kira itu sudah luar biasa. Kemudian teman-teman dari LKP kita sudah fasilitasi jika ada pertanyaan selanjutnya ya nanti bisa komunikasi dengan Pak Tulus di pembinaan-pembinaan berikutnya. Yang jelasnya juga Pak Heri sudah janji kita insya Allah tahun depan itu diprioritaskan Sulawesi Selatan untuk sosialisasi Dapodiknya. Ya mudah-mudahan nanti juga saya ingatkan ya tagi-tagi janji tadi itu ya. Saya kira teman-teman terima kasih semuanya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan kami dari semua LKP di Sulawesi Selatan berterima kasih kepada Pak Tulus. Ya saya tadinya agak ragu. Saya kira teman-teman LKP sudah pada selesai semua Dapodiknya. Ternyata Pak Tulus tadi bongkar, wah luar biasa, banyak sekali yang belum. Nah, ini benar-benar mengagetkan juga saya. Saya kira demikian dari saya. Selamat teman-teman untuk mengerjakan Dapodiknya. Waktu tinggal 7 hari lagi. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ketua closing statement-nya. Ya, jadi ya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Pak Afif, Pak Tulus dan Pak Heri ya atas kesediaannya mengikuti Zoom meeting DPD HIPKI Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan materi pada hari ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Sekali lagi buat teman-teman LKP yang ada di Sulsel, untuk data kita yang menginput Dapodik ini sangat rendah dan ini ke depan bisa menjadi PR buat kita yang ada di DPD untuk bisa memotivasi dan memberikan bimbingan teknis kepada teman-teman sekalian. Nah, saya berharap waktu 1 minggu ini bisa dioptimalkan untuk bisa mengisi Dapodik. Poin-poin tadi yang sudah disampaikan Pak Heri itu bisa menjadi poin PR kita bersama semua yang ada di LKP. Jangan sampai persoalan Dapodik kita tidak perhatikan, maka akses kita ke kementerian, bahkan sampai ke bantuan, sama sekali nggak akan bisa kita akses kembali. Oleh karena itu, sekali lagi mengingatkan kepada Bapak Ibu pengelola, mohon diperhatikan penginputan data Dapodiknya. Insya Allah, DPD akan memonitoring progres selama 1 minggu, Pak Ketua. Insya Allah akan saya share bagaimana progres Sulsel, mana LKP yang belum menginput. Ya, salah. Ini jadi PR saja. Ya, oke. Pak Ketua 1, luar biasa. Ya, jadi demikianlah kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para narasumber, Pak Ketua dan foto dulu Pak Ramlan, foto dulu. Oh iya. Dong, bisa nggak? Oke, jadi yang mau moto Pak Ketua bisa nggak? Wah, nggak bisa saya. Oh gitu. Siap. Tunggu Pak Ketua. Oke, kita foto bersama ya. Oke. Mohon mic-nya dibuka dulu. Ya. Oke. Ya, sabar. Mohon mic-nya dibuka. Oke, slide 1. Sip. 1,
2, 3. Oke, tunggu, sabar. Ya, slide kedua. Mohon mic, slide mana, mohon. Ya, kamera dibuka, Bapak Ibu. Ya, buka saja kameranya. Ya, 1, 2, Nanti Pak Bambang yang lihat di 3. slide berapa. Oke, slide 3. Slide 3. Silakan. Ya. Mohon dibuka dulu kameranya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Mas Apik, Mas Tulus, terima kasih. Ini sudah Terima kasih. Saya berharap dalam waktu 7 hari ke depan ini bisa aktif dan saya akan selalu membantu. Saya akan buka Zoom, nanti bisa masuk, keluar, nggak apa-apa. Jadi nanti saya fasilitasi. Ya, sampai jam 6 ini teman-teman akan selesai ini Mas Tulus. Biar sampai jam 6 ini. Waduh, luar biasa ini materinya. Ya, saya berharap dari pagi sehingga kan bisa teman-teman waktunya panjang. Tapi kalian dibatasi baca ya sudah, yang mengikut aja sama yang memberikan tugas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Tulus. Terima kasih Bisa banyak. membuat grup aja Pak Tulus. Sesuai namanya Pak Tulus Ikhlas. Terima kasih Pak Tulus. Oke. Jadi saya tutup dulu Pak ya. Tulis itu teman-teman ya. Tulis Terima kasih dulu. Amin, amin. Ya, mohon izin. Ya, mohon izin untuk Pak Afif, Pak Tulus, terima kasih. Ya, saya tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua HIP. Untuk DPD HIP Sulsel, pamit live juga. Ya, izin live ya Pak Ketua. Mas Tulus, makasih banyak ya. Makasih Mas. Terima kasih sama-sama.